Oke, bertemu lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan atau kita akan belajar bersama terkait dengan program PLC, logika dasar, SCL menggunakan tiap portal. Untuk sebelumnya saya sudah menyampaikan terkait dengan program PLC Simon menggunakan ladder seperti ini. Ya, kemudian menggunakan function block diagram. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan menggunakan SCL. Pertama kita buka dulu softwarenya tiap portal. Software tiap portal ini adalah software dari Siemens. Software ini digunakan untuk memprogram terkait dengan pemrograman PLC Siemens. Support untuk PLC Siemens S7300, 1200, 1500. Kemudian untuk HMI nanti kita download lagi filenya beda. Untuk simulasinya nanti menggunakan PLC Sim. Jadi tiap portal ini khusus untuk programming saja. Bisa support semua jenis bahasa pemrograman dari PLC Siemens tergantung serinya. Kalau seri 1200 itu hanya 3. Oke, kita mulai seperti ini ya. Untuk pertama kita create new project. Nah, ini nanti kalian buat judul yaitu program logika dasar dengan SCL. Kemudian ini namanya Susanto. Create project. Artinya projectnya judulnya itu ini adalah path penyimpanan versi softwarenya ini. Versi 14 SP1. Kita tunggu dulu. Software ini cukup berat, yaitu dikarenakan laptop saya speknya memang minim. Jadi seperti ini. Setiap kali pindah dari menu satu ke menu lain itu muter-muter. Nah, kalau sudah sampai tahap ini kita nanti masuk ke device. Nah, kemudian add new device karena projectnya tadi sudah. Device yang kita pakai adalah sesuai yang ada di sekolah. Nanti kita pakai 1214 AC DC relay. Nah ini. Kemudian dengan CPU yang ini XB0 BG6 BG40 add. Oke. Tampilan awal seperti ini. Selanjutnya langkah kita adalah menambahkan program ya. Dan perangkatnya sesuai PLC CPU 1214 AC/DC relay. Nah, kemudian masuk program, kita klik di program blok. Kemudian di sini sebenarnya sudah ada program blok di sini, tapi kita perlu men-setting sebenarnya di sini.
atau perlu menambahkan lagi. Kalau program box yang bawaan default itu programmingnya seperti ini, ladder. Maka kita perlu ganti. Kalau kita menambahkan baru, nah namanya SCL, dan klik OK. Tampilannya seperti ini. Ini ada tampilan dari boxnya ya. Nah, selanjutnya untuk memulai program berbeda dengan ladder yang atau fase block diagram, di mana untuk input output alamatnya kita bisa isikan di ketika menambahkan kontak ya. Kalau di sini ini harus kita perlu deklarasikan dulu, lalu kita sebutkan dulu bagian-bagian output namanya apa dan sebagainya. Caranya bagaimana? Caranya nanti adalah di page konfigurasi, kemudian nanti properties. Di sini nanti ada IO tag. Nah, sesuai dengan alamat ini ada alamat IO, ada input output. Inputnya dimulai dari 0 sampai 1.5, outputnya dari 0 sampai 1.1. Nah, selanjutnya bagaimana? Kita beri nama dulu. Satu ini kita beri PB1, artinya push button 1. Kemudian kita buat PB2, kemudian PB3, PB4, PB5, PB6, PB7, PB8, PB9, PB10, PB11, kemudian PB12, PB13, PB14. Nah, untuk lampunya saya beri inisial L ya, artinya lampu L1. Kemudian L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9,
dan satu lagi L10. Ini adalah outputnya ada 10 dan inputnya ada 14. Selanjutnya kita memulai membuat program. Caranya bagaimana? Nah, ini sudah ada fitur, lalu kita klik untuk default, bisa membantu ya perangkat jenis pemrograman atau fungsi-fungsi dari pemrograman. Ada fungsi if, case of, for, while, dan sebagainya. Untuk kita hari ini kita akan belajar bagaimana membuat program logika dasar ya. Oke, kita awali dengan membuat program N. Program N itu artinya adalah jika PB1 dan PB2 ditekan bersama-sama maka L1 menyala. L1 ditekan tidak akan menyala. Seperti itu, maka kita buat. Ketika dilepas mati. Caranya bagaimana seperti ini. Kita klik di sini if. Untuk pertama ini kita ganti. Nah, klik aja PB. P nah, akan keluar sendiri, artinya PB1. Ini artinya sudah jelas bahwa ketika artinya jika PB1 on, artinya seperti itu, dan karena di N kita klik N PB2 dan apa yang terjadi ketika ada PB2 ditekan, maka L1 atau lampu 1 titik 2 sama dengan 1. Cara pemrograman ini sebenarnya sama dengan pemrograman di CodeVision AVR, kemudian di Arduino dan sebagainya, sama jenis pemrograman. Kemudian kalau ditekan itu adalah 1, kalau dilepas nanti ya, ini adalah jika PB1 dan PB2 ditekan maka L1 akan bernilai 1. Kemudian kita tambahkan else, ini artinya jika tidak, kalau tidak itu, nah ini adalah L1 titik 2 sama dengan 0. Kita lihat ya, ini sudah. Ini adalah program dari logika N. Kita coba dulu. Caranya bagaimana mencoba simulasi? Pertama kita compile dulu. Kalau sudah dikompil dan itu tidak ada yang error, selanjutnya kita klik ini, start simulasi. Lemot ya. Memang beberapa hal di sini perlu bersabar. Ini adalah kontrol panel dari PLC SIM seperti ini. Nanti kalau ingin melihat untuk anunya nanti kita perlu klik di sini ya. Untuk melihat apa tombol dan sebagainya. Untuk mengendalikan input outputnya maksud saya. Tidak seperti dengan PLC Amron, itu lebih cepat. Kalau ini ya cukup lemot memang. Ini kita perlu klik di sini untuk melihat tambahan. Load. Nah, ketika kita klik ini tadi akan keluar ini. Tunggu dulu.
Ini masih loading, jadi belum bisa kelihatan untuk yang simulasinya. Tapi sudah terkoneksi, di mana alamat IP-nya adalah ini 192.168.01, kemudian PLC-nya ini CPU-nya. Nah, ini tampilan dari simulasinya. Selanjutnya nanti kita perlu klik create new di sini. Kita judul simulasi logika dasar dengan SCL. Nah, kemudian kita klik create. Lama ya, jadi harus bersabar sekali ketika memakai software Tia Portal. Lemot, dan lemot. Suara ini memang berat, tidak seperti Omron yang jelas bisa cepat itu kalau Omron menggunakan TX Designer. Oke, sudah. Ini proses scan interface, jadi masih proses. Jadi scanning dari menghubungkan antara program dengan simulasi ya. Nah, compile sudah finish. Ini belum selesai, kita tunggu dulu. Nah, sekarang sudah connect, ini kita lihat. Kemudian untuk melihat input outputnya kita klik di sini device konfigurasi. Oke, ini adalah alamat dari input output yang sudah kita jelaskan tadi. Selanjutnya kita lakukan simulasi. Untuk lakukan simulasi kita bisa monitoring. Caranya klik di sini. Nah, sekarang kita monitoring ya. Nah, ini masih tidak menyala. Sekarang kita coba. Di sini kita geser sini. Biar bisa kelihatan dua-duanya. Oke. Caranya bagaimana? Untuk menyalakan PB1 ini diklik aja.
sampai tanda centang. Tanda centang itu artinya ya sudah on. Ini juga sama, kita beri tanda centang. Kalau dua-duanya ini dicentang, maka input akan true. Output key 0 jadi true, pasnya mati. Ketika satunya dimatikan, nah ini adalah gerbang N seperti ini ya. 111, 100, 100, 100 dan 000. Outputnya adalah L1 atau L1 ini, key 0.0 seperti ini. Jadi ini adalah program untuk gerbang dasar logika N. Nah, selanjutnya untuk melanjutkan program ini masuk ke go offline. Tambahkan program. Tambahkan lagi di sini. Nah, kita mau buat apa? NaN katakanlah. If PB1 kasih judul ya. N logika N. Dan ini kita masuk PB1, maaf, PB1 sudah dipakai, kita pakai PB3 dan PB4. Kita buat NaN, not N. NaN itu tidak bisa nanti kita tulis N seperti ini, tidak bisa. Kalau not N juga tidak bisa. Jadi kita tetap N, nanti kita baliknya di output saja. PB4. Nah, hasilnya apa? Ini dibalik saja, kita copy di sini, maaf, jangan usah di copy. Langsung saja L2 titik 2 sama dengan 0. Else L2 titik 2 sama dengan 1. Ya. Jadi seperti ini. Ini masih ada yang error. Jadi errornya di program ini kelihatan dengan adanya tanda ini di bawah warna merah ini atau oranye. Ini masih error karena belum ada titik 2 di belakang angka 1. Oke. Kalau sudah, apa yang kita lakukan ya, kita compile lagi dulu. Untuk kali ini kita tidak perlu menekan ini lagi. Karena tadi sudah mulai, kita tinggal klik ini aja. Go online. Kemudian kita klik download. Oke, sudah terdownload. Kita lihat di software PLC SIM. Ya, kita coba sekarang. Untuk masuk ini kita ya klik lagi konfigurasinya. Karena konfigurasinya ya sama, cuma aku yang tadi ditambah. Nah,
Untuk PB1 dan PB2 itu adalah untuk logika N. Jadi kalau salah satu mati, dia mati. Tapi untuk yang L2 itu adalah masukan dari PB3 dan PB4. Kalau 0, dia malah nyala. 1-0. Apa terjadi? Dibalik kan? 0. Nah, 1-1 ini baru mati. Seperti itu. 1 kali 1 kan 1, baliknya jadi mati. 0, dan sebagainya. Itulah caranya membuat seperti ini ya. Jadi kita harus tahu bagaimana nyating IO. Jadi pertama tahap awal saya ulang lagi. Itu adalah tambah program, kemudian nanti setting IO juga perlu, dan properties untuk menggunakan input atau output yang akan kita pakai. Oke, untuk tugasnya silahkan kalian nanti buat semua 7 gerbang dasar dari OR, XOR, XNOR menggunakan SCL. Nanti ada tugas dikumpulkan di kantong tugas sudah saya berikan. Jadi nanti diberikan seperti ini, logika E, logika N, logika apa, semua 7 gerbang dasar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silahkan untuk tugas kalian dikembangkan sendiri.